I just had to let you know you're. She a happy baby boo. She a happy baby boo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutiara Sasabila Arianto dengan NIM 02011382530482. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dari kelas P5 MPK Bahasa Indonesia dengan dosen pengampunya adalah Bapak Ridho Andi Sucipto MPD. Pada video ini saya akan membahas mengenai aturan dan kekuatan hukum tentang penggunaan bahasa Indonesia. Topik ini penting karena bahasa Indonesia bukan hanya sebagai alat komunikasi sehari-hari, tetapi juga memiliki kedudukan hukum dalam ketatanegaraan Indonesia. Seringkali kita menganggap bahasa Indonesia hanya sebagai bahasa yang kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. Padahal dalam konteks negara, bahasa memiliki fungsi yang lebih luas. Bahasa Indonesia digunakan dalam penyusunan undang-undang, dokumen resmi negara, perjanjian hukum, serta komunikasi pemerintahan. Oleh karena itu, negara menetapkan aturan hukum yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia agar tercipta keseragaman, kejelasan, serta perlindungan terhadap kepentingan nasional. Secara konstitusional, kedudukan bahasa Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya pada pasal 36. yang menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia memiliki kedudukan resmi sebagai bahasa negara. Artinya, bahasa ini digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembuatan peraturan perundang-undangan, serta kegiatan resmi negara. Dengan adanya pengaturan dalam konstitusi, bahasa Indonesia tidak hanya memiliki nilai budaya, tetapi juga memiliki legitimasi hukum yang kuat dalam sistem negara Indonesia. Pengaturan yang lebih rinci mengenai penggunaan bahasa Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Undang-undang ini mengatur mengenai penggunaan bahasa Indonesia, diantaranya yang pertama itu adalah bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara. Yang kedua, yaitu bahasa Indonesia digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, yaitu bahasa Indonesia digunakan dalam pidato resmi presiden dan pejabat negara. Yang keempat, yaitu adalah bahasa Indonesia digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional dari PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, bahkan perguruan tinggi itu menggunakan bahasa nasional negara kita, yaitu bahasa Indonesia. Selain itu juga undang-undang mengatur bahwa perjanjian melibatkan Indonesia dengan pihak asing harus menggunakan bahasa Indonesia. Tujuannya dari aturan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap dokumen hukum dapat dipahami oleh pihak Indonesia dan tidak menimbulkan penafsiran yang merugikan kepentingan nasional. Penerapan aturan ini pernah terlihat dalam suatu perkara yang dikenal dalam kasus NAN-IM Ltd melawan PT Bangun Karya Pratama Lestari. Dalam perkara tersebut, pengadilan menyatakan bahwa perjanjian dibuat hanya dalam bahasa Inggris tanpa menggunakan bahasa Indonesia tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tentang peraturan undang-undang yang melibatkan pihak Indonesia dan pihak asing, harus menggunakan bahasa Indonesia agar tidak menimbulkan penafsiran yang merugikan kepentingan nasional. Putusan ini tercatat dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 451 Perdata Gugatan /2012 Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Kasus ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia dalam dokumen hukum bukan sekadar formalitas administratif, tetapi memiliki konsekuensi hukum yang nyata. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia. Penggunaannya tidak hanya didasarkan pada kebiasaan masyarakat, tetapi juga diatur jelas dalam konstitusi dan undang-undang. Aturan ini bertujuan untuk menjaga identitas nasional, memastikan kejelasan hukum, serta melindungi kepentingan negara. Oleh karena itu, sebagai warga negara, kita tidak hanya perlu menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari,
tetapi juga memahami bahwa bahasa tersebut memiliki kekuatan hukum dalam penyelenggaraan negara. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada salah atau kurang-kurang dari penjelasan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.